Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Alsa, mahasiswa semester 4 Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang analisis dukungan sistem untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Langsung saja, penjelasan yang pertama tentang pengertian analisis DuPont System. Sistem DuPont adalah pendekatan yang dikembangkan oleh DuPont Company untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Jadi sistem ini mengidentifikasi faktor-faktor yang saling berhubungan dan mempengaruhi tingkat pengembalian atas investasi atau ROI dan tingkat pengembalian atas ekuitas atau ROI, yaitu margin laba bersih, perputaran total aset, dan tingkat hutang perusahaan. Nah, kemudian penjelasan selanjutnya yaitu tentang tujuan analisis dari DuPont System. Analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas perusahaan dalam memutar modalnya dan melibatkan berbagai. DuPont System ini menggabungkan rasio aktivitas atau perputaran aset dengan rasio laba atau profit margin atas penjualannya, dan menunjukkan bagaimana keduanya berinteraksi untuk menentukan return on investment atau ROI, yaitu profitabilitas atas aset yang dimiliki perusahaan. Selanjutnya yaitu keunggulan dan kelemahan analisis DuPont System. Untuk keunggulan DuPont System, yang pertama, sebagai teknik analisis keuangan yang lengkap. Kemudian yang kedua, metode ini dapat digunakan untuk mengukur keuntungan masing-masing produk yang diproduksi oleh perusahaan. Kemudian dan yang ketiga, analisis laporan keuangan menggunakan pendekatan yang lebih lengkap. Kemudian kelemahan dari DuPont System yang pertama yaitu mengkomparasikan ROI sebuah perusahaan dengan ROI perusahaan lain yang sejenis itu sangat sulit. Kemudian yang kedua, hanya menggunakan ROI tidak cukup untuk membuat perbandingan antara beberapa masalah yang terjadi dalam perusahaan. Kemudian materi selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Nah, yang pertama ada format laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang umum digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui posisi laba dan rugi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal, yaitu laporan keuangan yang menggambarkan perubahan baik peningkatan atau penurunan dalam aktivitas bersih sebuah perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Kemudian yang ketiga ada laporan keuangan raja, yaitu laporan keuangan yang sederhana yang terdiri dari beberapa informasi yang memberikan gambaran umum tentang posisi dan status keuangan sebuah perusahaan. Dan kemudian laporan keuangan arus kas. Nah, laporan ini adalah format laporan keuangan yang memberikan informasi tentang aliran kas yang masuk dan keluar pada sebuah perusahaan. Kemudian yang terakhir, catatan atas laporan keuangan atau CALK, yaitu salah satu jenis laporan keuangan suatu entitas perusahaan atau usaha. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.